Halo guys, belum sama gue channel Uili Mekun. Hari ini gue akan anime lagi di favorit gue di musim spring 2024 adalah Hanami Kuniko Full Love. Jadi di kemarin ya bisa bilang akhirnya ada sesuatu hal yang baru gitu kan. Yang dimana ternyata Hanami itu adalah teman sekelasnya si Hotaru. Teman satu sekolah Hotaru gitu kan, walaupun beda kelas. Jadi kalau sama Osana Jiminya kan dia kan satu kelas gitu kan, tapi kalau kalau si Hotaru sama Hanoi itu beda gitu loh. Kalau Hanoi itu 65, kalau Hotaru tuh 61 gitu. Jadi makanya di sini akan jadi cerita yang unik ketika temannya si uh, Hotaru itu sadar kalau ternyata dia tuh pernah bertemu dengan Hanoi. Dan kita apa yang terjadi ya kan, setelah ini apakah nanti bakal mencoba menjaga jarak gitu kan agar ya pasti ya gitu, menjaga jarak agar Hotaru tidak terlalu dekat dengan si cowok ini gitu kan. Ya gue juga nggak tahu. Dan yaudah, kita menunggu belum lagi langsung ke episode baru dari Hana no Ikun Kofu. Oke, nunggu belum lagi langsung ke episode baru dari Hana no Ikun. Let's go ya. Jadi sorry banget kalau misalnya masih belum balik ke settingan awal. Jadi ya semoga tidak mengurangi experience kalian gitu kan untuk menonton lesson gua seperti itu. Jadi hari ini gua agak nonton ke atas atau bilang lagi ngadep ke atas gitu kan, tidak seperti biasanya yang gue selalu agak ke bawah dikit gitu kan. Ya langsung aja gitu, let's go. Spring Fair. Udah masuk spring ya kan. Udah masuk spring. Kayak banyak banyak kan masuk ke spring semua ya. Yuri kayak masuk spring. Mm-mm. Disarankan, recommended. Hmm. 嬉しいな。すごい楽しみ。Gua kayaknya ini bakal jadi momen atau uh, momen yang langka gitu kan ketika Chiaki Kobayashi sama Hana Kanazawa tuh berkolab gitu kan. Kayaknya nggak ada yang anime yang gue inget yang satu anime gitu, apa ya, gue mikir buat sekarang. Dagetri nggak agak tuh, apa ya. Kimi no sei, Kimi no sei sa. Oke, ulang tahun pertamanya, ulang tahun Hananoi ya kan. Otara kan udah. Oh, emaknya ya. Ya 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 bener.
Hmm. Udah dimatiin dong. Hmm. Tanggal 6 ya. Ditagih loh itu ya. Hmm. Enggak, masalahnya bukan itu juga gitu kan. Kakaknya juga belum 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 ini kan, belum pengalaman gitu. Ya betul. Ya, ya itu bener, emang bener. Bener kan gue bilang kan, dia kakaknya juga nggak tahu. Iya. Oh, nah, oh oke, ada ini ya. Nah, biasa biasa biasa. Mungkin mungkin nanti satu hari itu akan ya nggak tahu sih, nggak tahu sih. Nanti nanti mana mana yang bijak gitu kan. Apakah akhirnya analogi bakal ngalah gitu kan, dan di tanggal 7 baru dirayain gitu. Iya. Udah gitu doang. Udah gitu doang. Iya. Gabut-gabut banget pasti kan. Mm-mm. Takoyaki dong. Dan tahu-tahu ntar ketemu di sini lagi kan, atau gimana gitu kan. Iya. Iya, bisa ngejar lah.
Kawannya kau tidak perlu ikut. Ya kan. Hmm, bisa lah ya kalau pengen ngejar. Mm-mm. Mm-mm. Betul. Dan emang sebelumnya dirayain juga kan nasi goreng, jadi gantian gitu kan, menunjukin rasa sayangnya ke dia ya. Hmm, oke. Hmm, langsung mati. Mm-mm. Hmm, tuh tuh ya karena udah berubah men, ya kan? Karena udah berubah men. Udah berubah tapi nggak yang frontal gitu, yang pelan pelan gitu kan, ya kayak baik lagi karena yang faktor inasi. Oh ini mengenang pas pas ini ya, pas berpisah ya, lagi berpisahnya berdua gitu, gimana kagak sedih gitu. Buset, udah kayak ini ya, udah kayak ada gate yang memisahkan gitu, kayak nggak bakal balik lagi gitu kan.
di umur sekecil itu apa apa sendiri gitu. Nungguin pesan dari orang tuanya nggak ada gitu. Hmm. Hmm. Dan momennya juga yang dipoto juga aduh dirobek ya. Hmm. Oh no. Jadi logikanya kan anak-anak lain, anak orang lain aja disayang gitu kan, nah, kok aku enggak gitu. Hmm. Hmm. Itu sampai rumahnya. Hmm. Hmm. Di rumah. Di rumah. Emang udah secepat itu kah? Hmm. Langsung dikasih petunjuk ya. Iya, langsung dikasih petunjuk. Kamu pasti keluar kan. Oke, langsung kejar. Ya ketemu itu. Nah itu seberangnya tuh teriak nih, Assalamualaikum. Hmm.
Hmm. Oh. Ya, let's go. Hmm. Hmm. Ya makanya, jadi mm, kali ini gantian lah gitu kan. Gantian kalau Otaro yang bakal ngejar dia. Nunjukin kalau kalau dulunya kan dulunya kemarin tuh kan ulang tahunnya kan dirayain, sekarang gantian gitu. Mm-mm. Gua ini cakep nih, viewnya cakep nih. Ya, ini emang emang cocoknya nih, emang ini sih, emang view-view yang kayak bunga sakura ya kan, view kota ya kan, bagus nih emang studionya. Mm-mm. uh oh oh what. Oh, sempat lihat ya. Hmm. Wes. Keren nih, Pak. Gue tuh ngeliat, gue tuh kalau kalau inget cerita masa kecil, sorry, kalau inget cerita masa kecil si Hanano itu kayak ditambah-tambahin, ngerti nggak lo? Tapi sebenarnya enggak kan gitu. Itu emang cerita aslinya kan gitu. Jadi ketika tadi Otaru dibully itu ternyata emang ada Hanano di situ gitu. Dan dia tahu gitu. Iya gak sih? Kesannya tuh kayak scene yang ditambahin gitu loh. Maksud gua, maksud gua kalau emang dia tahu gitu kan, ya harusnya disinggung dari awal ya gitu. Jadi kesannya kalau tadi barusan dimunculin tadi tuh ketika Hanoi kecil tahu kalau Hotaru tuh pernah disakiti sama temennya, itu harusnya disinggung dari awal. Nah, tapi itu kesannya kayak di sini yang ditambahkan sih. Tapi ya namanya juga masih bocil men, emang tahu kalau dia Hotaru ya kan. Jadi kayak sebuah ketidaktahuan aja sih, bukan karena ditambahin aja. Bukan scene yang ditambahkan atau bukan adegan yang ditambahkan kan.
maksud gue itu. Jadi kalau kalau mungkin nah ini nih gue tegasin lagi gitu kan, kalau ada penonton yang berpikir bahwa wah itu sini ditambahin tuh, itu nunjukin kalau sebenarnya kalau memang Hanano itu pernah ketemu dengan Hotaru kecil, setidaknya inilah disinggunglah di awal-awal lah gitu, biar kita juga merasa bahwa kalau Hanano itu emang dulunya tuh sudah jadi takdirnya Hotaru. Jadi perkara dia tidak saling kenal atau tidak, harusnya di awal tuh dikasih tahu. Itu ada tipe penonton seperti itu. Jadi dia yang berpikir begitu ya karena realistis saja gitu kan. Nah, tapi kalau gue mikirnya jadi kayak sebenarnya ini emang murni karena ketidaktahuan. Jadi kayak baik Wataru sama Hanano itu mereka tuh dari kecil tuh emang tidak saling tahu gitu kan. Jadi momen yang tidak saling tahu dan dibikinlah sebuah scene tambahan yang dimana menunjukkan kalau sebenarnya Wataru sama Hanano itu sudah seperti tali takdir gitu kan, yang dijodohkan ketika saat kecil gitu loh. Jadi makanya di situ yang hanya kita yang gini, jadi gini, kalau ciri-ciri cerita anime itu bisa dikatakan apa ya, bukan berhasil sih, cerita bisa dikatakan kalau udah bener tersampaikan itu kalau misalkan si karakternya saling tidak tahu tapi penonton udah tahu duluan kayak gitu. Jadi makanya kan di situ yang mungkin yang disampaikan oleh pihak studio atau pihak autornya, jadi kayak ngasih tahu kalau sebenarnya penonton sudah tahu kalau emang penonton sebenarnya penonton sebenarnya sudah tahu tapi mereka berdua ini tidak tahu kayak gitu loh, kalau misalkan mereka tuh adalah dari takdir atau bilang ya sudah ditemukan dari kecil kayak gitu. Nah makanya di situ kan ketika lu lihat tadi scene tadi, wajar kalau misalkan pemikiran lu kalau sebenarnya scene tadi ditambahkan gitu loh. Jadi kayak seolah-olah kayak ya kan berarti emang dari kecil emang mereka sebenarnya udah jodoh gitu loh. Tapi karena mereka tidak saling tahu jadi makanya akhirnya ditambahin dikasih tahu scene tadi kayak gitu. Ya jadi saling gantian aja sih kalau akhirnya sekarang Hanano dirayain sama Hotaru. Dan ya kalau gue sih jujur aja sih, gue ngeliat studio ini tuh bener-bener berpotensial banget sih. Nggak banyak anime yang gue tahu, bahkan tidak ada yang gue tahu sama sekali. Tapi kalau ngeliat dari view ini sih bagus banget sih. Jadi kayak ya paling kekurangannya sih cuma karakternya doang gitu, yang ke karakternya yang menurut gue kadang inkonsisten. Tapi kalau untuk view ininya, untuk view perkotaan, terus pokoknya view yang dilatarkan itu tuh bagus banget, kayak cocok untuk banget anime soul gitu loh. Jadi makanya kan di situ gue berharap kalau misalkan nanti ada garapan lagi, semoga mereka menggarap anime soul gitu, jadi biar lebih kelihatan gitu kan potensinya seperti itu. Ya kalau misalkan emang mereka mau coba bikin anime fantasi gitu kan, yang gue belum tahu nih, gue pengen tahu juga sih seperti apa. Ya itu dari gue, yang pasti jangan lupa subscribe sebentar kira anime spring up lagi yang kalian ingin nonton. Gue masih berkusul kalau coba dengan di search aja, dan jangan lupa nyalain notifikasi agar rutin dari gue. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.